kalamullah. Tapi memang ada tema-tema yang sangat relevan, sangat cocok untuk mengingatkan kita semuanya. Karena memang kita, Bapak Ibu, manusia yang watak karakternya sering lupa, lalai, bahkan mengingkari. Karenanya sering pula diingatkan. Nah, kajian kita hari ini mengingatkan kita semuanya, orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Baik Bapak Ibu, nanti akan dibaca per ayat oleh Pak Pul lagi, nanti diterjemahkan Pak Bambang, semuanya mendengarkan. Monggo Pak Pul, ayat pertama. أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Yang artinya, apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dari Tuhanmu adalah kebenaran yang sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. diulangi lagi, titik komanya belum pas Pak Bambang. Ya. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Orang yang buta, ya. Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran. Baik. Apakah orang yang mengetahui bahwa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah benar sama dengan orang yang buta? Jawabnya tidak. Yang demikian itu hanya dimengerti oleh orang-orang yang berakal, yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang benar, yang melek dengan yang buta. Itu hanya orang-orang yang cerdas. Jelas Bu? Jelas Bapak? Apa maksudnya? Ayat ini Bapak Ibu, kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada dua Imam Jalaluddin, namanya sama, Jalaluddin. Yang satu Al-Mahalli, nama kampungnya. Yang lain As-Suyuti, Asyut. Nah, dua ulama besar ini menulis kitab tafsir, namanya Tafsir Al-Jalalain. Apa Pak? Tafsir Jalalain. Kok Jalalain ini dua jalal? Karena pengarangnya dua orang Imam Jalal. Paham? Ini kitab yang sangat populer, masyhur di kalangan pondok pesantren kita Bapak Ibu. Ini kajian utama. Di Bapak Ibu, ini agak melebar sedikit. Ya. Kementerian Agama kita, ini pada pondok ya, membuat standarisasi pondok pesantren. Apa Pak? Standarisasi pondok, di antaranya kurikulum yang diajarkan. Nah, sehingga kalau nanti ada event musabaqah, lomba-lomba yang diadakan oleh mereka, Kementerian Agama, maka ini kitab-kitab yang dilombakan. Dan itu standarnya. Nah, di kalau pondok kita belum ngaji kitab Al-Jalalain, Pak, ini padahal ini belum standar, Pak. Oh, standar mereka. Standar mereka. Bapak Ibu. Tafsirnya Jalalain. Hadisnya Bulughul Maram. Nah, kemudian fikihnya At-Taqrib, Fathul Qorib, nahwunya Ajrumiyah, Amriti, Alfiyah. Berada toh? Makhluk apa itu? Makhluk apa itu? Makhluk apa? Ini standarnya Pak. Ya.
Sehingga nanti ada lomba-lomba oleh mereka, maka ini yang dilombakan. Bidang tafsir pasti Jalalain, fikihnya pasti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Wahab. Nah, hadirnya Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Nah, itu standar mereka. Ini agak melebar. Kalau pondok kita belum, berarti belum standar mereka. Dulu kami Bapak Ibu di Madinah, ya, saya di awal-awal masih baca kitab Al-Jalalain. Artinya apa? Ini standar internasional. Apa Bu? Standar di mana-mana Pak. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi ada kitab yang sangat populer di seluruh dunia Bapak Ibu. Jalalain, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram. Ini kitab hampir semua negara baca kitab ini. Analisa para ulama Bapak Ibu. Kenapa? Kitab tafsir banyak sekali, ribuan Bapak Ibu. Kenapa ini yang paling populer? Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, tafsir termasuk Arba'in Nawawi. Inilah para ulama Bapak Ibu, ini menunjukkan tidak hanya kehebatan ulamanya, tapi keikhlasan. Apa Pak? Siapanya? Pengarangnya, penulisnya. Minimal itulah kata Imam Malik. Kata Imam siapa? Ya. Ketika dia nulis kitab Pak, namanya Al-Muwatta. Al-Muwatta itu artinya yang saya, kata beliau, yang saya tulis namanya Al-Muwatta. Itu banyak muwatta-muwatta yang lain. Ya. Beliau nulis kitab diberi nama Al-Muwatta. Ditanya Imam Malik, apa tidak sama dengan yang lain? Kan sudah banyak yang lain muwatta. Nah, kata beliau, jawabannya makana lillahi yabqa. Apa saja yang lillah, artinya apa? Apa artinya? Ikhlas yabqa, kekal, awet, abadi. Wa ma kana li ghairillah yafna. Yang tidak lillah yafna akan hilang. Bahasanya begitu Bapak Ibu. Apa? Apa Bu? Saya ulangi ya, ini kaidah. Maka lillahi yabqa wa maka li ghairillahi yafna. Yang hafal ngancur. Maka lillahi yabqa wa maka li ghairi yafna. Oh. Karena Belum dapat hadiah Pak, karena belum hafal. Yang lillahi yabqa. Yang bukan lillah yafna. Bapak Ibu, ini melebar sedikit nih, hanya untuk pengetahuan. Dahulu Bapak Ibu, ribuan kitab bidang apapun pada waktu itu pasti Bapak, pasti belum ada, bahkan nggak ada yang namanya royalti. Halo, apa Pak? Ada royalti? Waktu itu Pak, zamannya Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, Suyuti, ada Pak royalti? Sekarang? Jangan sih, Bapak ya. Nah, Bapak Ibu, itu kenapa Riyadhus begitu populer, Pak? Riyadhus Shalihin, kemudian tadi apa? Bulughul Maram, termasuk Al-Jalalain. Yang contoh ke Pak, yang lain banyak sekali. Ini menunjukkan keikhlasan penulisnya Bapak Ibu. Ya, sehingga kitabnya abadi. Baik Bapak Ibu, itu tadi saya katakan berbeda. Kata Imam Al-Jalalain As-Suyuti Al-Mahali menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Nah ini Pak poinnya. Sebab turunnya ayat ini. Ayatnya mana? Apa melihat? Ya. Kata beliau, riwayat menegaskan Bapak, ada dua orang. Satu namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Siapa? Siapa itu Bapak? Siapa itu?
Siapa dia? Paman. Pamannya Rasulullah. Di mana makamnya? Di mana kuburannya? Udah lali bab Medina, Bu. Di Medina. Di Uhud. Di masih ingat? Beliau syahid pada waktu perang Uhud. Itu Hamzah bin Abdul Muthalib. Satu lagi namanya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham yang sebenarnya dikasih hadiah. Siapa dia? Siapa dia, Bapak? Sahabat Nabi? Sebaliknya, musuhnya Nabi bebuyutan. Ya. Nama kerennya Abu Jahal. Oh, kayak ngerti dah. Nama apa? Apa nama kerennya? Abu Jahal. Nama aslinya Amr bin Hisham. Iya, luar biasa. Nah, kedua orang ini Bapak Ibu, ya, yang Hamzah akhirnya mengimani Rasulullah, mengetahui kebenaran, akhirnya berjuang membela Rasulullah dan agama Islam sampai titik darah penghabisan, gugur mati syahid. Yang lain Abu Jahal, musuh bebuyutan Nabi, terkutuk. Kata Allah, apa duanya itu sama? Halo, sama enggak? Sama enggak? Kenapa enggak sama? Keyakinannya beda, betul? Imannya beda, ibadahnya beda, akhlaknya beda. Sehingga Bapak tidak ada semua agama sama itu nggak ada. Halo, paham? Yang ngomong siapa itu? Al-Quran. Yang ngomong semua agama sama siapa? Nah, karena Allah, ini pertanyaan. Abu Jahal ibarat orang buta. Siapa? Orang buta. Mosok bodoh, masa sama dengan orang yang cerdas, ya, yang mengetahui itu Quran yang benar. Masa sama sih? Pasti jawabannya tidak sama. Sayangnya yang tahu itu hanya sedikit, hanya orang-orang yang ulul albab. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya enggak ulul albab, sekalipun gelarnya tak apa kok. Intelektual anu mengatakan semua agama sama, bodoh. Hah? Bodoh boleh tidak? Kenapa? Anak kecil aja tahu, ya. Anak kecil aja tahu. Masa orang soal nggak usah bodoh, ya? Hanya orang bodoh bapak yang benar. Jadi Bapak Ibu, mereka itu yang berkata semua sama, tapi soalku oh bodoh. Allah berkata tidak sama. Karena Allah membandingkan, apakah sama kal a'ma antara orang yang ya'lam, apakah orang yang ya'lamu mengetahui apa? Nama unzil yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad adalah hak benar. Kal a'ma, orang seperti apa yang sama dengan orang yang buta? Itu siapa tadi? Abu Jahal? Bodoh? Tidak sama. Ini luar biasa Bapak ya. Jadi pertanyaan tentang kebenaran yang sunnah. Yang hak adalah hak, yang betul adalah batil. Ibu, kemarin sebelumnya ayat yang apa? Ada dua perbandingan juga. Ayat 18. Apa perbandingan? Air yang Ya, ayatnya. buih kan. Alladzina yastajibuna. Betul enggak? Lilladzina yastajibuna. Orang-orang yang mengiyakan, menyambut, mengijabah seruan Allah, kon sholat, puasa, masa sama dengan orang yang
Tidak mau? Jawabannya, ya nggak sama. Sama kan Pak? Apakah orang yang mengetahui itu kebenaran dari Allah, Al-Quran, Sunnah Rasul, masa sama dengan orang yang kalama, orang yang buta kayak Bu? Kayak Bu? Jahat. Jawabannya pasti nggak sama. Sayangnya yang tahu itu hanya orang-orang yang ulul albab saja. Nah, sudah Bapak ya? Jadi tidak sama orang yang melek dan orang yang buta. Enggak sama orang yang menyambut seruan Allah dan orang yang mengingkari seruan Allah. Tidak sama. Enggak sama dengan yang non-Islam. Tidak sama. Jelas Bapak. Sehingga terbantahkan bahwa yang berkata semua agama sama itulah bodoh. Apa Bu? Bodoh. Ya. Bapak Ibu, orang bodoh itu bukan orang yang nggak punya akal. Ya gelarnya, masya Allah, sak antar dawane. Tapi jahiliyah. Bapak Ibu ya. Setelah yang pertama, Allah bertanya, sama nggak Jamal Meron? Enggak. Kenapa? Ini orang baik, Hamzah, masya Allah, cerdas dengan akal pikirannya, berkorban demi kebenaran agamanya. Sampai mati syahid, masa sama dengan orang yang nanya, hai, tulen udah macam Abu Jahal, masuk sama? Enggak sama. Tapi saya ulangi, sayangnya nggak banyak orang yang tahu itu. Dan semuanya sama lah, enggak. Bapak Ibu, berikutnya pertanyaannya, siapakah ulul albab itu? Jawabannya ada pada 3 ayat atau 4 ayat setelahnya. Paham? Siapa ulul albab? Jamaah, ulu artinya sahib, malik, yang memiliki. Ya, al-albab dibentuk katanya jamak, singgahnya lubun jadi albabun. Ulu yang memiliki, albab akal. Terjemahnya orang yang berakal, orang yang cerdas. Itu terjemahan gampang Pak. Jadi siapa ulul albab? Orang yang berakal, orang yang cerdas. Itu arti terjemah kosakatanya Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu mau ditengok nanti dalam Al-Quran ada 16 ayat. Berapa Pak? Tentang ulul albab. Ada berapa ayat? Nanti PR cari ya Pak ya. Cari ya. PR ya. Pernah jawab. Dikasih waktu berapa? Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, Ar-Ra'd ada, Yusuf ada, terakhir At-Tolak ada. Jumlahnya 16. Itu semuanya tentang siapa ulul albab. Siapa ulul albab? Ada yang secara global, ada yang lebih detail tentang kriteria ulul albab. Lihat Bapak Ibu, yang global hanya 2 dok kriterianya. Ya, Ali Imran ayat 100. Nah, tengok. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin. Nah, Ali Imran berapa itu? Oh, apa? Alhamdulillah bagus. Di situ Pak hanya ada 2 kriteria ulul albab itu. 1, alladzina yadhkuruna Allah, ahli zikir, ahli yang selalu ingat Allah. Yang 2, wa yatafakkarun, ahli fikir, mikir tentang ciptaan Allah. Itulah ulul albab. Ada Pak Bambang? Apa Pak Bambang? Ulul albab ada 2 kriteria. 1 ahli zikir, 2 ahli fikir. Zikir apa? Yadhkurunallah,
Selalu ingat pada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Diri, duduk, berbaring, ingat terus zikir. Itu ulul albab. Yang kedua, wa tafakkarun, mikir terus Pak. Hujan dipikir, gak hujan dipikir, langit bumi dipikir, lampunya ubanan mikir. Halo? Itulah ulul albab. Versi Ali Imran 190. Halo Bapak, tengok nanti kayak apa versinya Ar-Ra'du 20 sampai 22 nanti. Paham? Paham? Mau dicatat? Baik, lanjut. Baca Pak Pul. Siapakah ulul albab itu? الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian. Oh, jelas ya. Yaitu apanya? Ini tafsir penjelasan. Siapakah ulul albab? Yaitu satu, alladzina yufuna bi'ahdillah, orang-orang yang memenuhi janji. Halo ulul albab. Halo ulul albab. Orang jawab. Orang ulul albab. Ada orang-orang yang yufuna bi'ahdillah, memenuhi janji Allah. Memenuhi janji Allah. Itu orang yang cerdas Bapak Ibu. Pertanyaannya, memang kita janji apa dengan Allah? Kapan? Kapan? Loh, Di mana? lupa apa? Karena ingatkan, kita pernah janji Pak pada Allah ya. Kapan Ibu? Kapan? Dulu pertama kali di alam rahim dan janji, betul nggak? Nah, Nggak merasa. di kandungan Bapak Ibu, Yun Sewu 9 bulan, keperuntel, halo, apa? Keperuntel toh, megap-megap toh, nah lali, lali. Apalagi Bapak Ibu pada waktu kehamilan, Masya Allah, campur satu. Halo, yang dengarkan apa? Campur saru. Bukan murotal. Betul enggak? Ya. Bapaknya juga gak mengingatkan. Maaf Bapak Ibu, ya. Ini pengalaman orang lain Bapak Ibu ya. Karena mungkin ya kepo ya, selama 9 bulan lalu. Cari hiburan. Ya. Cari apa? Dulu ya tape itu, sekarang HP. Gadget aku pasang gede. Halo, tau gede. Jangan dengarkan aku kan gede loh. Ya, selama kehamilan Pak hanya musik yang dengarkan. Korea. Kenapa? Korea. Drakor. Korea. Drakor. Bayinya lupa Pak. Bayinya lupa. Padahal sudah janji. Bapak Ibu, pas istri hamil, halo Pak. Ya, bapaknya ngaji. Halo, bapaknya minimal mendoakan. Dilus-lus Bapak Ibu. Ya, apa doanya Pak? Apa doanya Pak? Tuh, lali itu Bapak Ibu. Mu'idhuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ali Imran. Itu doanya siapa? Maryam yang mengandung bayinya. Mu'idhuha wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung padamu agar engkau lindungi bayi ini dari syaitan yang terkutuk. Masya Allah, kenapa? Syaitan goda. Halo Pak, syaitan goda. Akhirnya bayinya lupa. Nah, Bapak Ibu, udahlah, udah lewat. Gaduh, Lewat ya. bacot Bapak Ibu. Jadi Bapak, bodohnya apa? Iya.
Karenanya Bapak Ibu, karena begitu berat perjuangan bayi, lahir ceprot, Allahu Akbar, itu mengingatkan, ngiling Pak. Bapak Ibu, saya nggak mau masuk dalam pro kontra tentang hadisnya, sahih tak sahih Pak. Ya, ulama mensahihkan, minimal hasan, sehingga sunnah diadzankan Bapak Ibu. Iya. Sunnah dia. Kenapa diadzankan Pak? Cancili kalau sholat, orang ini masuk tadi. Paham Bu? Ini kata orang sana, masa adzan kok untuk tambahi kalau sholat? Itu maksudnya zikir mengingatkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Pak. Kenapa? Agar bayi tetap kekeh dengan janjinya. Betul? Dengan apa? Apa janjinya? Apa janjinya? Alastu bi rabbikum, cabang bayi, ketahuilah, alastu, tidakkah aku bi rabbikum Tuhanmu? Qalu bala, nggih Gusti. Itu janjinya siapa? Cabang bayi kepada siapa? Robnya, Tuhannya. Sekarang dipenuhi. Itulah orang yang memenuhi janjinya. Janji pada siapa? Allah penciptanya. Ini janji yang pertama dan utama. Janji yang pertama dan utama. Itu ciri-ciri ulul albab yang pertama. Para ulama nggak hanya janji pada Allah, janji pada semuanya. Itulah ulul albab. Ini umum. Janjinya pada Allah, janji pada Rasul, masuk janji kepada semuanya harus dipenuhi, harus ditunaikan. Itulah ulul albab. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada orang yang janji pasang baliho budi, halo, apa Pak? Kalau nggak dipenuhi, bukan ulul albab. Berarti apa kalau bukan ulul albab? Bohong. Dungu, maaf. Cetok Pak, ini umum. Siapa ulul albab? Alladzina yufuna bi ahdina. Orang yang memenuhi janji-janjinya, apa? Janji pada Allah dalam agamanya atau janji pada sesamanya, dipenuhi semuanya Bapak. Ya, Bapak Ibu mumpung ingat ini, mumpung ingat, saya belum menemukan Pak, ini Pak, saya belum menemukan buku atau kitab secara komprehensif tentang kriteria ulul albab yang 16 ayat tadi Pak. Ini bagus Ibu. Kalau nanti ada siapa, Masya Allah, yang punya waktu, punya keahlian, tulis saja judulnya ciri-ciri ulul albab dalam Al-Quran. Oh keren. Gak usah minta royalti Pak. Dan baca orang gimana Pak Pul. Itu nggak sulit Pak, nggak sulit, mudah sekali. Kenapa? Ayatnya ada, terjemahnya ada, tinggal dirangkai saja. Pertama, dua, tiga, empat, jadi buku Pak sudah. Terus kata saya belum menemukan bukunya Pak, saya komprehensif. Tafsir sudah banyak, khusus judul tentang ciri-ciri ulul albab. Al-Baqarah apa, Ali Imran apa, sekarang apa Pak, seterusnya ada 16 ayat. Bisa Pak dicari Pak? Bisa? Insya Allah lah. Salam ya. Nah, yang ini Pak, dari Allah itu orang yang memenuhi janji. Yang kedua Pak, tadi apa Pak Pun? Berikutnya wala yang kudunal misaq. Orang yang tidak yang kuduna angkolo yang gitu, yang kuduna apa artinya? Melanggar atau membatalkan al-misaq, perjanjiannya. Masya Allah Bapak Ibu, selalu memenuhi janjinya dan tidak melanggar al-misaq.
Dulu ada namanya Misakul Madinah. Kenapa Pak? Misakul terjemahannya Piagam Madinah. Kenapa? Itu janji antara Nabi dan warga Madinah. Ada Misaku Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, gitu, dan banyak yang lain. Nah, apapun janjinya pada siapapun, even orang kafir sekalipun Pak, tidak boleh dilanggar. Itu Islam maksudnya. Iya, sekalipun itu janji Pak, kadang-kadang itu menguntungkan pihak lain. Kadang-kadang Pak, karena politis. Karena politik Pak. Itu ada contohnya. Itu ada contohnya. Ibu bapak, ini cerita ya. Ketika Misaku Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Masih ingat Pak? Kapan itu? Ya Rasulullah tahunnya. Oh kapan tuh? Waktunya kapan? Pada waktu Nabi mau umroh tahun 7 Hijriah. Mau ke Mekah umroh dicegat oleh Quraisy Mekah. Ditolak harus balik pokok main. Artinya ada perjanjian. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Banyak poin-poinnya. Itu banyak yang merugikan Nabi. Banyak yang merugikan Nabi. Pertama, Bapak Ibu, Nabi itu minta Bapak tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita bilang, enggak, jangan. Rugi gak kita? Rugi. Abu Thalib Pak marah. Ya Rasulullah, ini kan nama Allah, agama kita. Oke, Ali, sabar. Tunggu dulu. Gak usah ditulis. Rugian kita. Yang kedua Bapak Ibu, pokok men harus kembali. Masya Allah. Pokok men harus kembali. Padahal Pak sudah berangkat umroh Pak, sudah niat ikhram, tinggal sebentar tawaf saya selesai balik aman. Nggak boleh pokok men balik. Rugi nggak kita? Rugi. Membatalkan niatnya. Bahkan potong kambing jamnya kalau udah niat. Rugi nggak? Rugi. Yang merugikan lagi Bapak Ibu, Masya Allah. Kata mereka perjanjiannya, orang Mekah yang mau ke Madinah harus ditolak, tapi nggak boleh menerima. Sebenarnya enggak, Madinah ke Mekah boleh diterima. Kan enak mereka tuh. Artinya apa? Kita banyak diri. Itu pun Nabi nggak pernah mengingkari janji. Pak, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, itulah konsekuensi janji Pak. Pada orang kafir sekalipun kita harus penuhi. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita hari ini ada perjanjian enggak? Kita bangsa, ada perjanjian enggak? Dengan siapa? Atau model kabar Bapak Ibu. Ada perjanjian perdagangan Amerika dan Indonesia, ada kan? Loh, ngerti itu kan? Kita ada perjanjian macam-macam janji. Kita tidak boleh Pak membatalkan itu. Dengan Israel nggak ada janji kita. Kenapa nggak ada hubungan diplomasi itu? Perang saja dengan Israel. Amerika jangan. Kenapa ada perjanjian? Jangan. Nah, jadi orang Islam adalah orang-orang yang harus memenuhi janjinya. Apalagi janji dengan istri Bapak. Halo Pak. Tuh masuk sekarang. Pernah janji apa lagi? Nah, janji apa Bapak? Belikan helikopter. Oh, helikopter. Dulu Pak yang dibaca itu saya suami. Oh, masih ingat nggak? Saya nggak ingat Pak, saya nggak baca itu Pak, saya jujur. 3 bulan berturut-turut. Saya maaf nih rahasia Bapak Ibu. Ya, saya dengan mertua, ya Pak itu. Bapak, maaf saya nggak baca silat tarik. Namanya silat tarik Pak. Ya. Oh nggak apa-apa. Kata anaknya, penting tanda tangan Pak. Ini saya nggak baca Pak. Yang penting setuju. Kenapa Bapak Ibu? Ini rahasia ya. Rahasia ya. Karena janjinya itu sedikit, nggak cukup. Oh. Kalau saya tahu, saya untung itu. Syukur saya nggak tanda tangan. Emak saya nggak janji.
Halo Pak, janji nggak Pak? Orang jawab Pak. Ibu janji nggak? Janji Bapak. Masya Allah. Ya Allah Bapak Ibu, ini agama ya Allah. Ketika 6 bulan berturut nggak dinafkahi, nah, masih ingat ya? Iya. Ibu, berapa bulan? Ya. Nggak dinafkahi, dan batin, Siapin apa? hanya membayar 10.000. Berapa Bu? 10.000. Jangan dari itu ya. Sebagai apa Pak? Iwat. Ya. Diserahkan lagi kemana? Ke negara. Ya 10.000. Jatuh cerai Bu. Ya Allah. Itu tanda tangan saya enggak. Nah, harus dipenuhi Bu. Betul nggak? Suami istri pernah janji pasangan, betul? Dengan negara janji, semuanya janji, penuhilah janjinya. Betul Pak? Itulah ulul albab. Masya Allah. Jadi kalau mereka yang nggak memenuhi janji Bapak Ibu, Masya Allah, bukan orang yang cerdas dong. Orang apa tadi? Gitu Pak? Udah 2 sekarang. 1, memenuhi janjinya dengan Allah dan tidak melanggar perjanjiannya. 2 Bapak Ibu. Lanjut Pak Bol. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Tambah 3 lagi. Apa itu? Silakan Bapak. Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan Ya, untuk disambungkan seperti silaturahmi, ya. takut kepada Tuhannya 2. dan takut pula pada hisab yang buruk. Baik. Tadi 2 tambah 3. Ciri-ciri ulul albab. Yang ketiga apa tadi? Orang yang menyambungkan. Apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Biar mudah Bapak Ibu menyambung silaturahim. Mudah? Orang yang menyambung silaturahim. Kenapa? Silaturahim itu Allah perintahkan. Wasilul arham. Anisa Bapak Ibu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah, min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wal arham. Waspada dengan rahim, dengan kerabat, harus disambung. Ini Bapak Ibu. Kriteria yang ketiga versi ayat ini adalah siapa orang yang menyambung silaturahim. Apa yang Allah perintahkan. Masya Allah Bapak Ibu. Ya. Silaturahim dengan keluarga pasti, orang tua, ayah bunda, kakak adik, padik bude, balik bulik, semuanya kerabat wajib disambung. Iya. Kalian Bapak Ibu nyambung rahim kerabat sahabat-sahabat dari orang tua kita Bapak. Harus disambung. Nyambung siapa? Sahabat, kerabat siapa? Orang tua kita Bapak Ibu. Masya Allah. Nah, coba diingat-ingat Bapak Ibu. Pak Bul, ingat ya, orang tua kita punya sahabat siapa? Masih ingat ya? Masih ada Pak? Sambung silaturahim. Itu, karena itu perintah Allah. Perintah Allah. Saya pernah cerita Bapak Ibu, ya, ini ada sahabat Abdullah bin Umar. Siapa? Abdullah bin Umar Bapak Ibu. Naik motor, Klede Pak. Motor zaman dulu tunggangannya apa? Klede. Dinaikin asik. Tiba-tiba turun digrek. Itu klede Pak, diberikan seseorang. Itu orang miskin bentar Pak pinggir jalan. Nah, ditanya, ya Abdullah, ini kendaraanmu
Yang kau pakai, iya. Kenapa kau berikan dia? Ini sahabatnya Umar. Masya Allah. Sahabatnya siapa? Umar. Umar itu siapa? Ayahnya Abdullah. Halo Pak. Naik mobil. Halo. Mikir Bapak. Naik Pak. Entah. Sementara mikir. Tidak Pak. Diberikan sahabat ayahnya. Ya Allah Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Memang itu teknis ya. Gak harus sepeda, gak harus motor, gak harus mobil Pak. Ya. Ini malam rokok lah. Ini malam apa Pak? Rokok apa nih? Rokok sapi. Ya Bu. Ya. Ada apa ya? Antara-antari. Ya Bu ya. Itu. Kita orang yang ulul albab. Orang yang cerdas. Bapak Ibu. Jamaah. Bapak Ibu. Kenapa orang yang menyambung satu orang mereka orang yang cerdas? Mengapa Pak? Apa dibalik itu hikmahnya? Coba kenapa? Kok kenapa kita menyambung satu rahim? Apa hikmah dibalik itu Bapak? Sehingga itu orang itu cerdas. Gampang. Kata Nabi, orang yang ingin dipanjangkan usianya manfaat, dimudahkan rezekinya, maka ini orang cerdas kan? Cerdas banget. Itulah kenapa ulul albab dengan silaturahim dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya manfaat. Ya. Itu kata Nabi. Man arada ayyutala umrahu wa yas'a rizqahu falyasil rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan usianya manfaat, dimudahkan rezeki, maka silaturahim. Berarti Pak, yang menyambung silaturahim orang yang cerdas. Kenapa? Orang yang ingin usianya manfaat dan dimudahkan rezekinya. Hanya orang yang cerdas Pak. Dalam ulul albab. Yang kedua atau yang keempat, wa yakhshawna rabbahum. Siapa orang yang ulul albab? Orang yang yakhshawna, khasya yakhsha. Nah, baca apa? Karena jamak yakhshawna artinya takut. Pada siapa Pak Bu? Allah. Artinya takut ancaman, teguran, azab Allah. Halo? Itu yang takut pada Allah. Takut apanya? Ancaman, teguran, lebih-lebih azab Allah. Lagi-lagi Pak, hanya orang yang cerdas, orang yang takut itu. Ancaman, teguran, enggak takut, oh bodoh. Gitu. Oh diancam enggak takut. Halo? Kalau hutannya gundul, lo masuk ke sana Pak. Ini mengatur Pak, ini yang kedua Pak tadi ya. Nanti untuk Pak, nanti ya. Pak Bu, ini debat Pak luar biasa Pak. Kata mereka Pak, ini adalah baca Pak, sangat ilmiah, saintifik. Ini sunatullah Pak, naudanya gundul pasti akan ini. Gitu. Itu apa artinya? Ancaman Pak. Dan kok nggak wedi? Kok tetap ditebang, digunduli, apa namanya? Udah enggak? Ya udah. Apa tadi? Masya Allah. Karena itu ancaman Allah, itu sunatullahnya gitu Pak. Sunatullahnya begitu. Dhaharul fasadu fil barri, lanjut. Wal bahri bima kasabat aydin nas. Terus liyudhiqahum ba'da ma 'amilu. Nampak kerusakan di muka bumi, darat, laut akibat ulah tangan manusia. Akibatnya Allah akan timpakan pada mereka. Akibat dimakan apa yang mereka kerja. Itu ancaman. Kok nggak takut? Apa nanti namanya? Dungu.
Orang yang ulul albab, orang yang takut Bapak Ibu. Ya. Takut ancaman Allah, wali siksa Allah, ya, adab Allah. Itulah orang yang ulul albab. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita yang takut dari Allah? Apa wujud, apa bukti realisasi rasa takut kita atas adab Allah? Ini Pak, yang mau ngaji, halo, istighfar, itu yang takut Pak. Ini bahasanya orang takut Pak, banyak istighfar, banyak istighfar. Kenapa Ibu Bapak? Allah ngendika, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah nggak akan mengadab manusia selama masih ada orang yang astagfirullah, astagfirullah. Itu bahasanya orang takut azab Pak. Banyak Pak, istighfar. Sebaliknya yang sombong, nah, orangnya nggak takut Allah. Jadi siapa ulul albab? Orang yang yakhshawna Rabbah, tahu pada janji, maafkan janji, azab, ancaman Allah. Itu yang keberapa tadi? Empat. Yang kelima, wa yakhafuna su'al hisab. Orang yang takut buruk hisab hitungan. Siapa ulul albab? Orang yang takut buruknya hisab nanti di hari kiamat. Jamaah, Bapak, Ibu, kira-kira hitungan kita baik gak baik nanti? Wah, mikir Pak. Apa? Pasti kita akan dihitung, pasti. Kapan? Ya Allah, hisab nanti hari perhitungan, di hari akhir akan dihitung. Ngajinya berapa kali? Halo? Ngerumpinya berapa kali? Halo Pak? Dihitung dong? Dihitung. Allah maha dia kok. Jadi baiknya berapa, buruknya berapa. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Yang baik-baik ngajinya harusnya selama baik Pak. Timbang. Sebaliknya, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Ini yang buruk-buruk Pak. Ditimbang. Nah, kemudian merasa, halo, merasa sadar ya Allah, ternyata banyak yang tidak baik, takut. Halo Bu, takutnya, takut. Sudah kita aturkan kepada Bapak Ibu. Jangankan yang menghisap itu Allah, jangankan Allah yang menghisap KPK aja orang ketakutan, stres. Padahal yang menghisap siapa? Kejaksaan, KPK, kepolisian. Udah ngatur kemarin Bu, yang menghisap siapa? Suaminya yang menghisap. Halo Bu, yang menghisap siapa? Suami. Bu, belajarnya pira Bu? Dong Dewi. Gitu? Kurang. Ulul albab orang yang takut buruknya perhitungan nanti. A'udzubillah min dzalik. Ada husnul hisab, ada su'ul hisab. Saya ulang lagi. Kemarin ada yang hisab yang berat sekali, hisab yang ringan. Ada yang bahkan bebaskan. Bighairi hisab, tambah dihitung. Alhamdulillah. Kita nggak masuk Pak kayaknya. Nggak masuk tuh? Sadar ya? Tinggal dua aslinya. Apa itu? Hisaban yasiro, itu tapi mudah. Yang lain hisaban yang berat, hisaban syadidan. Orang yang ulul albab, orang yang takut buruknya perhitungan. Berarti Bapak Ibu, halo jemaah, orang yang takut hitungan Pak, biasanya mohon terus. Kata Nabi, Bapak Ibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini kata Umar itu. Hasibu, hitunglah sebelum
dihitung oleh siapa? Allah. Nah, sudah beritahu sehari-harinya hitung mulai sekarang Pak. Hitung Pak, Bapak. Iya. Apanya? Jangan sampai kita terjebak dalam hitungan yang buruk. Lalu pede Bapak Ibu Mas, kita santai aja lah. Kenapa? Oh, semua jangan ngaji. Kenapa? Mau jangan ngaji, sholat, kok jangan ngaji, santai aja. Nah, belum tentu. Belum tentu. Ya. Urusan itu kan lebih baik kita berhati-hati. Karena kita berlatih terus tiap hari. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya Pak. Ulangi, siapa ulul albab? Orang yang takut wa yakhafuna su'al hisab. Hisab yang buruk. Udah berapa tadi? 5 ya. Jam berapa sekarang? Bulan lebih. Kurang satu lagi. Kurang satu ayat. Baik, lanjut Pak. Ya, والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Yang artinya orang-orang yang bersabar demi mencari wajah Tuhan mereka. 1, mendirikan sholat. 2, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan 3, kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, 3, dan membalas keburukan dengan kebaikan. 4 lagi Bu. Gimana lanjut? Orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Baik. Satu ayat ada 4 kriteria lagi. Gimana lanjut? Nanggung. Masya Allah. Baik Bapak Ibu. Sudah 5 ya tadi ya? Iya. Siapa ulul albab? Sudah ada 5. Versi Ar-Ra'd 19 sampai dengan 22. Yang ke-6 adalah alladzina sabar. Wasobaru, sabar. Masya Allah. Ini mau dipanjangin, mau dipendeknya? Pak, sabar berapa ini gitu? Ya, udah. Itulah kriteria orang yang sobaru, sabar. Sabar ada 3 Bapak Ibu. As-sabru ala ta'ah, sabar dalam ketaatan. Itu sabar. Ngaji, orang jawab. Taat, betul nggak? Harus sabar. Sholat, sabar. Infak, sabar. Dampingi suami, ini namanya sabar dalam ketaatan. Sosok mangkal. Betul Pak? Sabar dalam ketaatan. Mengasuh anak, hadapi mantu. Kalau tetangga kenapa? Kita cocok. Mantan mangkal. Ini sabar semuanya Pak. Ya. Bertetangga, sabar. Pak. Itulah ulul albab, sabar dalam segala hal. Ketaatan tok udah segitu banyak Pak. Yang 2, as-sabru indal musibah, sabar menghadapi musibah. Ya Allah Bapak. Gitu. Halo. Sabar nggih Bu. Sabar nih kalau mboten madang. Sabar Pak. Sabar tapi saya lapar. Pernah, Masya Allah. Orang lapar kok suruh sabar. Halo. Bayang Bu? Kebayang? Masya Allah. Orang lapar, orang kedinginan, kau suruh sabar. Tapi yang itu apa jawabannya? Ya, nggak usah, tapi
jembatan putus akses jalan. Nah, oh iya, Pak Pur gimana keluarga saya Pak Pur? Aman ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, ya. Pak, saya bayangkan Pak, Masya Allah, yang kehilangan keluarganya, kehilangan rumah tinggalnya, kehilangan harta bendanya, lapar, sakit, dingin, kok sabar. Astagfirullah. Bu, bayang ya, luar biasa. Jawab Bapak. Hanya dengan itu Pak jawabannya. Iya. Bukan luar biasa. Seorang cerdas. Seandainya Pak ada orang kalap audan, ada orang kalap, kemudian Pak masuk, tutup murka. Mas dapat apa? Anak tak meninggal, rumah tak hancur, kalap lagi, audan tutup. Itu bisa. Hanya sabar. Memang berat Pak. Nah itu ulul albab. Ulul albab, orang yang cerdas. Hanya dengan kesabaran. Tentu Bapak Ibu harapannya moga-moga dengan sabar selesai semua masalahnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Iya. Ulul albab berat Bapak. Berat. Yang pertama aja berat tadi, paling yang kedua. As-sabru adalah musibah. Sabar ketika menghadapi musibah. Yang ketiga, as-sabru anil maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar meninggalkan maksiat. Ada orang yang berkata bahwa orang mau bisnis orang kuat aku. Mobil apa maksudnya? Bukan mobil ini Pak, mobil ini. Minum yang itu Pak. Katanya begitu Pak, katanya begitu. Masya Allah. Rokok. Rokok. Siapa yang rokok? Ayo. Pak Korban. Nyindir-nyindir. Masya. Orang rupis jino. Kering. Anak, ayo. Ya Allah. Ini Pak. Ada ini Pak. Kalau nggak selingkuh Pak sehari, wah rasanya. Alhamdulillah. Jadi itulah sabar. 3 bagian. Sabar dalam ketaatan, sabar ketika menghadapi musibah, sabar meninggalkan maksiat. Itulah kriteria orang yang ulul albab. Yang berikutnya, yang ketujuh, wa qamus shalah. Orang yang menegakkan sholat, dijalankan pada waktunya, sempurna syarat rukun wajibnya, dan dipahami mana dan amalkan maknanya. Itu orang yang aqamus shalah, dikerjakan pada waktunya, sempurna syarat wajib rukunnya, dan dipahami makna dan amalkan maknanya. Itulah orang yang aqamus shalah. Jelas? Itulah ulul albab. Berikutnya, orang yang berinfak, yunfiquna sirron wa alaniyah, menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan sirron wa alaniyah, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Bapak Ibu, kapan infak itu sembunyi-sembunyi, itu yang sunnah, kata para ulama. Kapan infak sembunyi, yang sunnah. Sebab ya, sehingga ibarat sahabat tangan kirinya nggak tahu apa yang dengan tangan kanannya. Itu sirron. Tapi ada yang alaniyah. Ulama sepakat, yang wajib sebaiknya cara terang-terangan, dipublis atau dipublis. Yang wajib apa Bu Pak? Zakat. Zakat. Ya. Zakat Pak. Sebaiknya dipublis yang zakat. Kenapa? Ada unsur dakwahnya. Bulan-bulan zakatnya sekian miliar. Oh keren. Ibu Bapak, kalau ada orang kaya Pak, yang zakatnya sampai miliaran, ada nggak Pak? Banyak Bapak Ibu. Ya. Mohon dibaca Bu Pak, daftar 10 orang terkaya Indonesia yang Muslim. Ada.
Halo Pak, dulu ada namanya Naga 9 dulu, sekarang Haji 9. Dulu itu film Pak Bambang, gitu. Kira-kira kalau ada yang punya 100 triliun Pak, jadi kalau Pak Bambang Pak Jati itu Pak, harganya 100 triliun, wes 2,5%. Hah? Berapa? Berapa? Jalannya? 2,5%. Hah? 2,5 100 triliun. Betul Bu? Bulan bin bulan zakat 2,5 triliun Pak. Yang lain ikut Pak pasti. Kenapa? Pos itu gak enak. Kita hanya orang juta bayar. Betul nggak Pak? Iya. Kenapa ulama berkata yang wajib sebaiknya dipublish, tapi yang sunnah itu sebaiknya di. Nah, Bapak Ibu kenapa itu kalau di Arab Saudi atau di Pakistan Pak, saya tahu persis karena saya di sana. Kalau Bapak Ibu punya tabungan betul di bank Pak, di Pakistan ada namanya Habib Bank, itu bank Islam. Tabungan jenengan awal Ramadan ada pemberitahuan uang Bapak dipotong sekian persen zakat, kirim Pak, dipublish Pak. Ya, yang lain ikut. Nah itu yang wajib. Abdulnya dipublish. Orang kelas berapa wajib kok. Orang kelas sampai dewi, salah dewi. Gitu. Itulah orang yang ulul albab yang berapa tadi? 8. Yang ke-9 berikutnya. Menolak kejahatan dengan Allahu Akbar. Betul ya? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'atha. Wa yadra'una dan menolak. Ya, orang yang menolak bil hasanati dengan kebaikan. Yang tolak as-sayyi'ata keburukan. Contoh Bu, keburukan ditolak dengan kebaikan. Contohnya, ini ibadur rahman. Ini sifat ibadur rahman, Bapak, ada yang lain. Yang ayatnya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu. Ini apa Ibu? Kalau nggak paham, orang haji sekali. Itu apa? Ulul albab. Ketika disama orang jahil, bodoh, saya pintar, selesai. Orang jahilnya apa? Jelek. Bisa bilang baik. Ibu jelek, enggak, saya baik. Selesai. Bapak jelek, terima kasih. Selesai kok. Apa nggak diantem? Enggak. Ya Allah, ulul albab ya. Ketika ada orang jahil dijawab dengan kebaikan, terima kasih. Selesai Pak. Neng aku Ibu ya. Aku Ibu dijodake. Balasannya dibagi wae udah. Didatangi bawa ke oleh-oleh. Paham? Jelas Pak? Itu ulul albab. Ibu apa jujur. Bahkan Bapak Ibu ini ada unik bagus. Itu hari Nabi. Termasuk tadi Pak, merukunkan orang yang jutaan. Merukunkan orang yang caranya Pak Bu. A jodohan dengan si B. Bandingan C. Halo dengerin fokus. A putus hubungan dengan si B. Kita C. C datang pada si A. Assalamualaikum. Oh ya Mbak, maaf, dapat salam dari si B. Oh ya toh. Loh. Tenane. Betul nggak? Syukur Ibu bawa oleh-oleh. Assalamualaikum si A. Ya Mbak, maaf, dapat salam dari si B. Ini titipannya. Keren. Halo Pak. Setuju?
Ya Allah, itulah ulul albab. Ulul albab. Orang malah mana sih? Ulaika lahum. Nah, ulaika lahum. Nah, ubadar wa ulaika. Lanjut. Habis. Ulaika mereka lah ubadar. Bapak Ibu, kesudahan yang baik. Hanya surga. Bapak Ibu, 9 kriteria ulul albab versi Ar-Ra'du 1922. Allahu a'lam shawab. Hingga Bapak Ibu kajian kita, masih ada pertanyaan yang sudah jam 9 lebih, Bapak Ibu. Monggo. Hah? Oh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada dua Ustaz. Tadi mengenai Hudaybiyah tadi Ustaz. Itu kan Rasul tidak meneruskan umrohnya. Lalu itu sah atau tidak Ustaz? Karena tidak tawaf segala Ustaz. Kemudian mengenai yang ayat 21 ini Ustaz. Ini ada kata yang sauna sama yang mofuna. Ya. Nah, apa bedanya Ustaz? Bagus. Yang pertama Bapak Ibu, monggo Kak. Ya, mudah-mudahan ya. Masyarakat. Nabi membatalkan umrohnya. Dia nggak jadi umroh, nggak dapat umroh, hanya dapat niat umroh. Karenanya konsepnya bayar jam. Ya, ini hukum Bapak Ibu. Yang sudah niat umroh, pakai ihram, pelabih keumrohan, nggak sampai Mekah kok batal karena sesuatu, karena sakit, ada halangan musuh, maka batal umrohnya dan membayar jam. Maka Nabi rugi 2 kali. Ya. Itu aja, itu tentang jawabannya tadi Pak Teguh. Betul sekali Nabi membatalkan umrohnya dan membayar dam. Yang kedua, perbedaan makna antara yakhshawna dan yakhafun ya. Bapak Ibu sama saja, itu kosakata yang sama. Pak Teguh ya. Khosya yakhsha, khofa yakhafu, dua kata yang makna sama, hanya beda redaksinya, beda suku katanya, maknanya sama. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya, Bapak Ibu. Monggo silakan Ibu-ibu pengurus teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, untuk infak pada pagi hari ini untuk pengajian terkumpul Rp497.000 dan untuk pondok yang mana pada pagi